kelas tinggi, Cok. Masuk token asik bisa masuk di situ. Waktu itu di mana kah rasanya Ulun tuh Kayak ikut sini grup aku lihat ya yang exchange-nya anu lah, tuh. exchange pertamanya. Pancake Swap ini di Oh iya, Trust pengen Wallet. swap. Trust Wallet ada. Jadi pokoknya itu di anunya tuh di apa ya, modelnya kayak di switch kayak gitu nah. Ya kamu Pancake Swap ini Aha. suitannya dia punya exchange sendiri. Biasanya sih Trust Wallet Aha. atau ke satunya tuh apa ya lupa aku. Tapi kebanyakan di Trust Wallet itu mensuitkannya atau langsung dari situsnya Aha. token asik nanti diarahkannya kemana. Iya. Cuman pasti Pancake Swap kan kita tahu dia di bawah naungan Binance. Aha. Naungan Binance. Ya, yang pasti Binance Smart Chain kamu ubah. Iya. Ya kan? Binance Smart Chain. Binance Smart Chain kamu beli dari stablecoin, Aha. apakah USDT atau BUSD, Aha. yang stablecoinnya punyanya Binance, Aha. itu diubah ke Binance Smart Chain atau langsung Binance kan, baru masuk ke Pancake Swap. Seberapa nilainya? Aha. Sekarang ya kalau lihat di nilainya aja 0,0000000 dolar. Iya. Berapa rupiah itu? Udah kita lihat chartnya asik. Karena kan Astaga. di Pancake Swap itu kan yang dari peluncuran di 1 Maret itu tinggi kok sekarang jadi gila ya, turunnya 99%, 322 hari. Waktu itu kan Ulun ngikuti anu Kak, yang bubuhan IHSG Februari. indeks harga saham gorengan itu. Anu token asik mau luncur coy, bubuhannya waktu itu kan. Anu lumayan kita seok dari anu, istilah kami tuh seok dari bawah kayak gitu kan. Kau tahu kan yang paling nyaman buat token, yang paling murah, ya kan? Kau siapapun bisa buat token. Kalau aslinya ini bukan mengajari. Siapapun bisa buat token di Binance BSC, Binance Smart Chain. Itu ada mungkin nilainya nggak sampai jutaan. Di bawah 500.000 kau bisa buat token. Mau tokenmu namanya apa bisa. Yang jadi pertanyaan, fundamentalnya mau dibawa kemana tuh koin? Proyeknya kemana? Proyeknya mau dibawa kemana? Memang awalnya dia buat untuk apa, NFT, ke game, ya kan? Tapi aku tahu namanya tuh Coin Micin, aku pernah masuk di sana. Mau masuk lagi token asik ini dengan kalkulasi bubuhan artis, itu pasti nggak kemana-mana tuh koin nanti ke depannya. Kalau Rans Entertainment, Rans itu lumayan bagus dia, developernya lumayan bagus dia. Tapi dilihat lagi, investornya ini skala kripto ini kan skala global ya. Kalau kita main di lokal terus, banyak koin yang masuk di Indodax yang kelasnya lokal, yang stabil, peminatnya bisa cuma sampai di Filipina sampai Vietnam gitu kan, peminatnya ada, masih peminatnya sudah fundamental bagus, tapi yaitu kalah dia di mananya, di negara yang lain karena marketingnya kurang. Memarketingkan asik gitu, siapa yang memarketingkan sekarang dengan nilai yang sekarang kayak gini kan nggak mungkin ya. Secara global dia memarketingkan ke negara lain, ke Malaysia, ke Singapura, kemana? Kan kalau berat. Kan kalau misal apalagi kayak Trans, aku masih belum percaya kalau Trans Entertainment itu koinnya apa, aku nggak ngerti kalau di kripto. Ya itu kan apa ya? Kalau itu kan masih bisa lah ngangkat kayak gitu kan, tapi itu pun juga sudah hancur Kak, kalau ngangkat itu. Apalagi kayak Terra Luna itu kasih. Ya, memang kalau ngangkat itu tuh kalau misalnya, susah sudah. Ya, kalau misalnya melihat di sejarah dunia kripto gitu, memang ada masanya dia, momennya memang naik dan ada koin-koin bermunculan tiap harinya, tiap harinya pasti selalu ada koin-koin yang aneh-aneh gitu kan. Tapi untuk bertahannya tuh berat.
kebanyakan selalu jatuh semua ke nilai yang paling rendah. Kadang langsung keluar dari chartnya CoinGecko, masuk listnya. Iya. Kalau masih masuk itu beruntung aja masih. Iya. Gitu ya. Kalau sudah nggak masuk berarti fraud, penipuan. Memang setiap kripto ya kekurangannya satu, ya penipuan. Ya, itu aja kekurangannya. Harus jeli betul-betul. Ya kalau mau yang stabil ya maksudnya yang jelas ya 10 besar dari list. Artinya kayak Bitcoin jelas, Ethereum, Iya. BNB, XRP, DOS, tapi tidak menjamin juga ke depannya. Dan satu keuntungan kalau kriptonya, itu di kayak istilahnya itu kayak didepositokan, stocking saja itu namanya. Oke, aku paham maksudnya. Nah, dia staking. Staking tuh gini maksudnya. Gimana itu? Dia kan ada staking fleksibel. Staking fleksibel tuh macam kita itu kan ada dia punya exchange punya macam-macam. Aku ambil contoh aja di sini aja. Di Binance. Aku sering pakai Binance staking lebih banyak fiturnya lah. Staking ini macam kita naruh koin. Misalnya nih aku stable coinku nih ya kan. Aku pakai BUSD nih ya. Aku staking kan nih. Misalnya nilai dolarnya 327. Anggap kalau nilai rupiahnya itu sekitar 5 juta. Nah, itu bunganya dilihat dari dia kasih. Gitu nah. Kalau kita lihat kan estimasi APR itu kan estimasi bunganya 6,0%. Dengan kategori fleksibel. Fleksibel tuh setiap hari dia. Setiap hari. Tergantung nilai kamu punya koinnya itu. Itu untuk stable coin. Stable coin. Jadi kalau secara langsung dari nilaiku itu dari nilaiku 327 dengan nilai 6% dibilang APR-nya itu masih ada kalkulasinya menurutku bukan 6%. Jadi kalau aku fixkan itu aku punya dapat bulanan itu cuma sekitar 1 atau 2,1 dolar kalau nggak salah setiap bulannya. Ya itu mungkin nilainya kecil menurutku. APR-nya itu macam apa ya? Kayak aku meminjamkan ke exchange, nanti exchange ngasihkan lagi ke pemain baru. Tapi itu kayak bukan deposit tapi suatu hutang kayaknya ya. Kurang lebihnya ada bunga kecil yang dikasih. Misalnya aku nih mau pinjam nih, macam kayak ShopeePay, ya kan? Aku mau pinjam duitmu nih, tapi duit orang yang ini nih dikasihkan. Misalnya aku punya 327 nih, nah nanti dipinjamkan ke orang lain yang di plafonnya dia mau minjam gitu tanpa dana. Nah itu ditradingkannya. Oh iya. Ditradingkannya, nanti keuntungannya dibagi. Oke, berarti staking itu seperti itu. Kayak ini di saham itu apa namanya itu yang dia berbagai macam saham itu baru ditradingkannya. Nanti ditradingkannya orang yang suka trading di plafon itu. Misalnya kamu memang orang tipikal investor, daripada uangmu itu di nganggur kan, cuma segitu aja, mendingan di staking nanti bertambah. Ya kan berapa persen nilai uang yang kamu stakingkan itu reksadana. Reksadana itu nilainya sih kecil kalau aku ambil di stable coin ya kan yang aku bilang tadi. Misalnya kamu punya 600 ya kan, aku yakin setiap bulan untuk kamu dapat stable coin 4,1 dolar sebulan. Jelas itu duitnya, jelas.
6,0%. Tapi kalau misalnya kamu main kayak satu contoh nih, aku punya Shiba Inu kan, 37 juta nih, 37 juta koin, ya kan? Aku stable kan, dari stable staking kan ya, bukan stable, staking kan. Cuma aku mainnya di DeFi. DeFi itu maksudnya tuh gini, DeFi itu mana ya? DeFi itu gini, macam sama yang kayak tadi juga. Aku masukkan DeFi ini satu hari sama juga kayak tadi staking gitu. Staking DeFi itu sama aja. Jadi DeFi itu kemasukan koinku sekitar 7 juta, tapi tetap aja nanti dipinjam bubuhannya juga yang mau main. Cuma resikonya tinggi, resiko hackernya tinggi. Kekurangannya dari exchange, tapi tergantung exchange-nya. Kalau memang security sistem exchange-nya itu kuat, itu bagus karena terbuka dia, desentral. Misalnya 7 jutamu tuh dibagi lagi desentral, bukan satu orang, tapi berbanyak orang dari satu exchange itu, bukan satu orang dia. Misalnya aku kasih 7 juta nih, bukan kamu yang ngambil. 7 juta aku tuh dibagi ke banyak orang. Kekurangannya satu, ya bisa hilang kalau misalnya kita bisa lambat gimana, ada gangguan kan. Itu yang kekurangannya. Tapi kalau misalnya staking 30 hari, 90 hari itu langsung dari pihak exchange yang mengamankan. Nah, DeFi itu keuntungannya banyak besar. Karena satu hari itu bukan nilainya misalnya harus sekian, dia berubah-berubah. Kadang nanti naik kita banyak dapatnya, nanti kadang turun sedikit, tapi kadang turun banyak. Nah, itu kelebihannya. DeFi sama staking biasa 30 hari, 90 hari, 120 hari. Kalau itu tetap sekian aja kamu dapat. Karena langsung dari plafonnya. Pembagiannya. Tapi kalau DeFi itu desentral, nggak bisa plafon ngatur. Keuntungannya lebih banyak dapat juga, lebih dikit dapat juga. 7 juta aku dapat kalau misalnya 7 juta koin aku staking kan di DeFi, walaupun dia cuma ngasih APR-nya 0, berapa gitu kecil, tapi pembagiannya enak. Berarti kayak misalkan reksadana pasar uang, fix itu kita untung nggak, naik terus itu, nggak akan mungkin turun. Tapi untuk melihat per harinya Kak naiknya, itu Allahu Akbar nggak? Masya Allah tabarakallah, itu kita harus sabar karena apa, ini 0,1. Nah itu beda dengan reksadana bursa saham. Kalau bursa saham begitu naik juga nya, begitu turun ya. Ada juga yang memang di staking gitu ya. Staking itu ada juga langsung dari dana kita tiba-tiba nambah sendiri gitu. Itu nambah tuh biasanya dari sistem pembakaran, dari sistem transaksi. Misalnya koin ini setiap transaksi ya kan, ada yang dibakarnya. Nah, misalnya aku beli koin nih sekitar yang kamu jual koinmu sekitar 1.000 nih kan, 1.000 koin. Aku beli 1.000 koinmu nih, ya kan. Tapi ada belakangnya nanti ditarik ya berapa persen, jelas itu. Setiap pembelian itu ada pembakaran ditarik berapa persen. Nah itu nanti di situ berkurangnya koin itu. Pokoknya yang namanya koin ada setiap dari developernya membakar, di burning kalau kami itu dihilangkan. Itu nggak bisa ditarik lagi. Karena dompet nol namanya, 000 aja nilainya, itu hilang sudah. Nggak bisa ditarik, mau siapa exchange dimanapun nggak bisa. Itu di burning, dibakar. Jadi posisi supply-nya tuh mulai berdikit. Tapi permintaan kan banyak, nggak mungkin dong harganya turun, pasti naik kan. Nah itu kelebihannya di situ. Jadi ada manfaatnya, ada keuntungannya juga. Manfaatnya itu kita percaya koin itu
ada berkurang, makin nilainya makin besar dong pasti. Posisinya tergantung kemampuan orang menahannya. Kalau misalnya dijual lagi ya mulai berkurang juga. Tapi itu sih yang bagus, memang harus ada jual sama beli. Di mana-mana sesuatu ekonomi pasti berjalan, uang stabil harus ada namanya jual dan beli. Iya. Tidak ada namanya menyimpan memonopoli sendiri, nggak bisa. Harus ada namanya jual beli, tergantung fashionmu kemana. Ada sebagian yang kita tahan, ada sebagian yang kita jual, gitu aja. Nggak semuanya kita tahan. Kalau memang ada keuntungan 10% ya jual aja, ngapain ditahan? Kalau mau maruk ya 100% ya perlu kesabaran. Iya, betul. Memang itu sih. Kesabaran, coy. Memang itu sih. Kita kalau misalkan investasi itu ya itu Bang. Pengen cepat, tapi begitunya naiknya tuh cepat gitu. Tapi kalau turun tuh lagi kayak gitu kan maunya kan semua orang juga maunya gitu, naik terus. Intinya enak sekali cari uang kayak rasanya. Tidur aja naik aja langsung klik, dapat untung 50%. Iya kan kayak di saham itu kan kalau lihat Bank BCA kayak gitu kan Kak. Kalau kita bulanan tuh enak tuh, naik terus tuh kayak gitu. Jadi pengalamanku dari 2020 sampai ke 2022 2 tahun ini, semua dari koin micin, hampir semuanya sih koin micin mainkan. Koin yang masuk 10 besar Dogecoin itu sudah kebuang juga, kebanyakan koin micin. Jadi menyusutnya semua koin micin ini lumayan, hampir 70%. Berapa kali nyangkut? Bukan berapa kali nyangkut terus. Sebagai pelajaran intinya. Terus nggak ada namanya untung karena tipikalku bukan orang trading, tipikalku orang investor, tipikalku. Karena walaupun nyangkut memang nggak begitu. Gini Kak, kalau misalkan Kakak istilahnya investor, ngapain nggak di micin? Ya memang menarik ya kalau kita bilang di micin kan. Itu pengalaman kita. Kalau investor itu kan gini, kalau di saham itu BCA, Telkom, gitu kan. Nah kalau kita yang di micin itu kan yang indeks harga saham gabungan itu yang memang kita mainnya jam-jaman aja. Ya memang begini, sistemku aku berinvestasikan micin itu dapat banyak gitu lah pengambilannya. Slot yang ku ambil tuh banyak. Iya. Slot paham lah. Slotnya satu keranjang tuh banyak. Seandainya dia naik sekian, itu berkali lipat, ribuan kali lipat aku keuntungan. Kalau misalnya micinnya memang bagus. Tapi kan micinnya bukan satu micin, banyak micin aku masukin. Bukan satu keranjang, coy. Banyak keranjang. Ya. Tapi memang momennya sekarang mau investasi saham sampai kripto memang kena dampak ke semua gara-gara inflasi dan lain-lainnya. Memang kenaikan kemarin itu kan gara-gara di Amerika itu kan lagi posisi pemerintahnya lagi baik hati nih sama masyarakatnya. Nah, karena kelebihan duit masyarakat ini kan jatuhnya larinya kemana? Investasi kan, saham, kripto. Nah, di situ sudah bubble-nya saham, bubble-nya kripto masuknya. Nah, posisi yang kena FOMO juga mau nggak mau ikut-ikutan juga. kayak termasuk kayak Simba dipom-pom sama Elon Musk, Dogecoin ya kan, dipom-pom. Tapi ya ada sih untungnya waktu dipom-pom sama Elon Musk di Dogecoin itu. Lumayan ada untung sekitar 1 jutaan, memang ada untung. Kalau ulun Kakak jujur aja, misalkan ikut-ikut yang channel-channel yang ini bagus apa segala macam. TradingView dulu.
trading view ini posisinya di mana nih? Apa segala macam kan? Terus ini posisinya sideways apa-apa kayak gitu kan? Nah, kita buka chartnya harian apa harian apa jam-jaman aja kayak gitu kan? Itu kita sudah siapkan tuh. Yang kasihan ini yang kada tahu ini, yang ibarat kata nih, oke, ayo gitu kan? Aduh, bayarlah, kok nyangkut. Nyangkut, kena FOMO. Tapi kan asik kena FOMO itu. Enak rasanya, Cok, gurih-gurih gimana gitu. Kena FOMO. Kan kayak contoh kan, lagi di pom-pom gitu kan yang asik gitu kan. Ya, di pom-pom. Kami ini masukkan dulu nih. Masukkan dulu. Nyuk ngenaikkan. Itu. Sudah diukur nih kan. Ini sudah turun nih. Sudah anak turun sudah. Otomatis kan ininya dari naik ke ini kan, di sini kan berarti secondary movement kan, pikiran kami kan waktu itu. Nah, artinya dia mau naik lagi. Kita dulu nih, ambil dulu nih, tarik dulu. Kan kalau dia naik lagi, kita ambil yang bagian sininya, kita masukkan lagi, baru kita anukan kayak gitu bawahnya strateginya. Sekalinya mereka tarik semua. Yang lain masih standar masih hitungan investasi, sekalinya tuh menuju jurang neraka. Landai lagi turunnya sakit ya. Landai. Securuk-curuknya. Jangan waktu itu kan. Ini tuh Emang kalau memang ada tipikal memang suka yang trading, ada yang suka investasi. Tergantung mental masing-masing aja. Ya, memang keuntungannya trading harian kan sudah tahu harus cut loss-nya seperti apa. Misalnya memang cut loss-nya di 0,5%, cut loss sudah, atau sudah dia masuk 10% cut loss. Cuma ya harus terima kalau saat cut loss kamu 10% tiba-tiba dia naik. Ulun kan. Nah, itu. Pernah tiba-tiba cut loss. Karena kalau guring enggak. Karena kalau guring kasusnya Telkomsel, ulun ingat itu. Ya makanya kalau misalnya memang ada sudah keuntungannya 10%, ya tarik aja, nggak perlu lagi nunggu 20% naik grafik gitu. Jadi kan Telkomsel ini kan turun. Dia lagi turun. Oke, tahan dulu, sabar, tenang dulu, ngopi dulu kan, rokok dulu. Ini turun nih Telkomsel nih. Mau Excel waktu itu. Habis itu turun, cut loss nih. Enggak siap jantung. Jantung. Aduh, sakit tuh. Karena ini ngeri nih kayaknya. Duitku coy, berubah nilainya. Jadi kalau di hati kan sudah 200-an ribu kan, 200-an ribu lumayan lah ini kan, duit lumayan waktu itu 2 jutaan kan, waktu itu masukkan di situ 200 ribu. Wah, sakit kepala kita nih kalau cut loss lah habis itu. Sekali isu lah naik tinggi. Kenapa aku cut loss lah? Emang kalau sudah sangkut ya kan, untuk menaikkannya itu lumayan lama memang. Kalau memang orang tidak sabar kan pasti cut loss. Tapi kalau misalnya dia sabar, posisi dia nunggu sampai 1 bulan, sampai 2 bulan, artinya dijatuhkannya kan investasi. Cuma investasi jangka pendek kayak 1 bulan nunggu dia naik ya kan. Naik aja sudah 5% pasti aku yakin. Karena kau nahan 1 bulan kan, terbiasa trading. Aku yakin kau sudah mengkat duluan itu, mengambil keuntungan 5% aja. Padahal dia besoknya naik lagi. Wah, coba tahu, nggak mau cut tadi 5%. Itu kan karena tidak kesabaran aja. Makanya ya cara pembuahannya waktu itu, jangan bermain di multi time frame. Kamu pastikan gayamu dulu gimana, stylenya. Kalau harian aja, kalau kan jarbuhannya kan waktu itu kan
mendingan harian kamu ngeliatnya, jangan yang jam-jaman. Karena tipikal Mutuhib sebenarnya bukan multi time frame yang istilahnya yang jam-jaman itu, enggak. Stres kau. Lihat cat aja lihat cat apa segala macam. Harian aja, jadi pagi cek, nanti kan sorenya cek apa segala macam. Kalau memang ada naik, masuk aja. Diambil keuntungannya. Iya, kayak gitu kan. Kalau misalkan lihat kan enggak berapa persen juga itu masih yang kan. Iya juga sih, pas sudah yang harian itu ya lumayan, sudah agak-agak tenang. Agak tenang hati ya Mas. Tapi kalau misalkan di saham Kak, jujur aja kalau untuk di saham sih, asal yang jangan IHSG yang gorengan itu, di indeks harga saham gorengan, duit aman. Walaupunnya jatuh. Ya. Walaupunnya jatuh, inya pasti itu kita bisa jual, sejatuh-jatuhnya pasti bisa jual. Tapi ya kalau misal di yang gorengan, yang pasar marketnya itu kurang dari berapa triliun kan rasanya. Open jam berapa, tutup jam berapa? Kalau saham, kalau saham itu inya penjual di belinya jam 9, tutup jam berapa ya? Jam 3-an kalau nggak salah. Jam 3-an. Sakit juga pas momennya dia tutup, posisi naik. Tapi di situ keluntungannya Kak. Enggak. Posisinya kalau tutup semua Kak. Enggak jalan. Grafiknya nggak jalan, tetap di situ aja. Tetap di situ. Setnya di situ aja. Setnya di situ. Sampai ketemu jam 9 baru ada nanti kalau sudah pasar buka, di situ laginya naik. Apa dia naik atau turun? Iya, apanya naik, apanya turun, kayak gitu. Oh iya. Kelebihannya di situ. Kalau di kripto ini memang 24 jam. 24 jam. Karena global kan. Global. Permintaannya jual beli. Tapi di situ lagi kerugiannya Kak. Kalau dia 24 jam. Kita kata kau istirahat. Memang harus tahu momennya jam berapa. Misalnya lagi rame-ramenya beli di Amerika nih ya kan. Kau tahu jam Amerika mulai suka main kripto di jam berapa? Nah di situ kau begadang. Kekurangan di situ. Tapi kalau misalnya lagi rame-ramenya di Asia, ya sama jamnya, palingan beda berapa jam ya kan. Wah ini naik ya. Ini naik dulu, mantap nih kan. Ya. 500 ribu waktu itu kan. Wah, siang, naik terus nih. Wah, nyaman sudah kan, gurih, itu santai sudah kan. Begitu bangun guring waktu itu, lihat, healing ulun kan. Healing. Anak menangis kena beban mata. Iya. Memang kalau pengalaman di kripto 2 tahun masuk di dunia ini. Kenapa aku enggak mengambil yang koin-koin 10 besar gitu kan, kayak BTC, ETH, harga ya kan. Kalau aku ngambil harga segitu memang bisa aja masuk, tapi kan berapa persen aja, mau berapa koin gitu kan. Misalnya, sedangkan harga aslinya kan 16.000 per satu BTC. ETH 1.000, berarti 1.000 sekitar 15 jutaan kan. Kayak Terra Luna satu aja. ETH aja. Kayak Terra Luna Kak. Hitungan berapa? Seminggu Kak kalau nggak salah. Langsung turun 50% tuh kan kalau kami Kak di saham. Itu kiamat gitu Kak. Kalau kami di saham itu kiamat gitu. Ya kan ini dia memang betul kelihatan developernya dibawa kemana ya kan. Dia masuk nggak, dia punya blockchain sendiri ya kan. Digitalnya nih dibawa kemana lagi kita kan. Apakah dia ke NFT sebagai untuk pembayaran dengan memakai dari stablecoin ke Terra Luna gitu kan. Dulu kan sempat tren-trennya NFT, tapi ya sekarang ya biasa-biasa aja lagi. Karena sudah hilang, sudah masa trennya NFT
non-fungible token, ya kan? NFT itu rasanya yang waktunya viral itu gara-gara siapa tuh? Gozali. Buka hari-hari hari ini besok lagi berubah. Belum tuh jujur aja menyumpah kalau dengan tapi kan prosesnya lumayan panjang, bukan di waktu momen itu. Iya. Itu sudah dikumpulinya bertahun-tahun. Cuman kan Gozali ini siapa gitu. bukan memang betul, memang digital kan ya, itu masuk ya. Itu kan memang hari-hari effortnya. Cuman kan ini siapa nih, mas-mas random aja kan ini. Ya itu digoreng sama si ini yang Arnold digoreng sama Arnold sebagai meme, ya kan, meme-memean. Iya. Padahal nilainya nggak ada, karena sering digoreng, mulai banyak yang tertarik gitu nah. NFT-nya Gozali. Baru dia ngomong waktu itu jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Padahal waktu dia menggoreng itu nggak ada bahasa FOMO kan? Nggak ada bahasa FOMO apa macam. Tujuannya dia mau lepas diri nih. Ini sudah mau jatuh nih. Ya. Aku paham itu bahasa itu. Itu NFT goreng-gorengan aja, sebagai lucu-lucuan aja. Jadi nilainya nggak ada, kecuali memang seni di apa itu yang nomor 1 di ini OpenSea atau lain-lainnya kan. Ada yang memang gambar warik itu. Nah, itu memang seni itu. Ya, tapi dia membuat itu kan dari apalah, komputer lama atau apa, mungkin itu tersimpan lama. Jadi itu masuk di NFT, tapi memang seniman lama kan, di digital gitu lah. Kan kalau NFT ini kan Kak, jujur aja sebenarnya seniman, untuk menghargai seniman. Menghargai seniman artinya berbentuk digital gitu kan, seniman digital. Jadi aku bisa beli nih lukisan Mona Lisa misalkan, gitu kan? Ya, siapa yang nawar tertingginya, makin dijual makin tinggi terus, tergantung berapa dia punya stok. Makin stoknya cuma terbatas tapi permintaannya tinggi kan, harganya pasti mahal terus kan. Ini aku punya nih, sudah aku klaim nih, karena aku beli kan. Ya misalnya dia cuma punya 5 slot aja, 5 gambar. Aku punya, tapi permintaan banyak. Ya terserah aku lah, aku ngasih harga berapa. Supaya yang lain bisa dapat juga. Kita sayembara aja intinya. Pasang harga sekian, targetku sekian. Mau nggak ikan? Jual. Kayak yang mempunyai lukisan Mona Lisa kan, kalau sekarang sudah bermiliar, karena satu aja. Sampai harus dicuri itu. Satu aja kayak apa? Satu aja. Walaupun memang NFT-nya ini bisa memang copyright-nya nggak bisa diambil. Artinya kalau sudah berskrip blockchain itu nggak akan bisa di-hack. Sudah terskrip satu dia, nggak bisa di-cloning. Di-cloning ya. Ya itu kelebihannya, memang blockchain scriptnya itu nggak bisa di-cloning. Jadi kalau sudah terskrip kayak macam sertifikat gitu, bahasanya kayak sertifikat. Blockchain itu mengeluarkan sertifikat nomor. Jadi itu nggak bisa di-cloning. Jadi ya sudah keluar itu kodenya. Misalnya dipindah, ya kode itu dipindah ke orang itu aja lagi. Nggak bisa di sini dapat lagi aku kodenya. Sudah hilang kodenya tuh. Macam ya kurang lebih kayak kripto kan. Kripto nilainya sekian, aku pindah kodenya ke sini. Blockchain yang ngatur kan ke sebelah. Artinya punya aku nggak ada, sudah berpindah tangan ke sana. Kurang lebih NFT seperti itu. NFT. Jadi kalau bahasa fisiknya ya sertifikat rumah ya. Ikan beli. Ya kan, aku punya harga sekian, sertifikat rumahku. Mau kada ikan? Mau, ya sudah. Balik nama lah. Ya sudah, ada blockchain ngaturkan. Notarisnya. Notaris. Blockchain ini berubah.
kodenya kasihkan ke Ikam. Iya. Nah, kan itu. Kalau blockchain itu istilahnya akta notaris. Akta notaris. Ya. Blockchain akta notaris. Yang mengaturkan kodenya, berubah nama dari aku Rosadi ke Rahim. Walaupun kode belakangnya tetap ada. Nggak bisa di-cloning itu sertifikat. Siapa yang bisa cloning sertifikat? Jadi kan ada yang mengolahnya lagi mining gitu kan. Nah. Ya mining itu di dunia mining itu tujuannya gini, reward kita dapat. Misalnya kau punya alat komputer gitu kan, untuk menstabilkan jaringan, jaringan Bitcoin, jaringan Ethereum, jaringan Binance, Doge apa segala itu kan. Nah, kamu dapat reward, dapat kayak dari tarikan itu, misalnya dari transaksi misalnya aku transfer sekian, kan dia ada potongan tuh, potongan berapa BNB, berapa Ethereum, berapa Doge. Nah, potongan itu nanti dikasihkan ke orang yang mining itu, yang mengendalikan jaringan. Itu dikasih, tergantung dia sebesar apa dia punya jaringan. Kalau dia besar ya kasih besar. Ada harganya, jasanya. Nah, itu maksud orang mining tuh itu, mengendalikan jaringan. Siapa yang paling besar jaringannya, dia dapat reward besar dari fee yang kita transfer. Kan ada kena fee itu. Ya, betul. 2 BNB atau 1 BNB atau 0, berapa. Rewardnya nanti kan bukan satu orang aja, berbanyak transaksi. Satu koin itu. Nah, itu artinya desentral, artinya ada keuntungan masing-masing. Keuntungan aku investor, kamu keuntungan trading, satu keuntungan mining, ya kan? Satu keuntungan dari yang punya blockchain ini, exchange ini. Fee-nya dapat masing-masing, ada keuntungan masing-masing. Betul. Jadi ada ekosistemnya gitu nah. Iya, betul. Bukan makan sendiri. Iya. Gitu dia cara mainnya. Jadi ada punya masing-masing. Nanti dari mining kan ngumpul diturunkannya lagi ke exchange gitu nah, gitu. Jadi sirkulasinya gitu terus. Nggak akan hilang. Iya, betul. Hilang kecuali memang ada developer yang pemiliknya itu memburningkan, dan burning itu nggak macam-macam. Jutaan dolar dia mengeluarkan dana setiap kadang 6 bulan sekali, yang kayak BNB gitu kan. Kadang setahun sekali aja dia burning itu koin. Dia mengumpulkan dana dari plafon exchange-nya itu, dari transaksi BNB-nya itu yang di blockchain-nya. Itu nanti dikumpulkannya uangnya, baru diburningkannya, mulai berkurang nilainya itu koin mulai agak sedikit menyusut, harga pasti naik karena permintaan. Ada supply dan demand, itu hukum ekonomi. Iya, betul. Ini terakhir nih Kak. Apa itu? Terakhir nih. Ini kan sudah masa resesi nih. Listrik juga sudah mulai banyak dibatasi kalau daerah Eropa. Kira-kira mining gimana itu? Sedangkan kan dia butuh energi lebih kan, listrik supply lebih. Mining itu mau untuk mengendalikan jaringan gitu kan. Jaringan setiap mau itu tim Ethereum, tim Bitcoin itu sudah paham itu. Setiap negara kadang bikin aturan sendiri kan untuk beban mining. Dia pasti hijrah di mana yang memang support energi itu untuk dia. Jadi berpindah. Tapi tidak ngaruh dengan jaringan itu berapa persen aja. Beban itu biasanya berpindah-pindah karena dia kan swasta. Oh iya, bukan pemerintahan. Kalau pemerintahan yang mengendalikan kan bisa dia ngatur harga, itu bahaya. Tapi kalau yang mengendalikan mining ini berbanyak jaringan, itu nggak akan harganya nggak akan dimain-mainkan. Artinya cuma berpindah aja, cuma berkurang aja daya ininya, transaksinya, kecepatannya. Kami bilang itu kecepatan. Makin banyak yang memining, makin cepat juga transaksi. Kecepatan, ya, hitungan berapa detik. Makanya yang dikenal sekarang kan ada punyanya Tron, punyanya Justinson, tapi Justinson enggak ngontrol lagi karena itu ada titik dari bubuhan RRC, bubuhannya
dari sana lah, maksud pemerintahannya. Habis itu ada juga, itu lumayan cepat juga. Nah, kalau BNB kan memang Zheng Pingchou memang dari exchange-nya Binance kan sudah terkenal lah, exchange terbesar. Itu rajanya sudah itu. Transaksinya mulai diubahnya kayak Ethereum kemarin kena gas fee-nya mahal transaksinya, sekarang mulai dibenahinya, di-upgrade-nya supaya transaksi lebih murah. Supaya transaksi lebih murah dan kecepatan juga. Mulai adanya teknologi kan, mulai dikembangkan semua itu untuk transaksi. Memang ya itu, ada perubahan zaman, ada perubahan sistem memang dari segi keuangan, segi investasi banyak. Itu untuk masuk di dunia kripto. Kalau misalnya kita masuk di dunia saham kan berbeda lagi bahasanya kan. Gitu. Betul. Tapi caranya sama. Kurang lebih aja. Tujuannya ada jual dan beli. Kalau tidak ada jual, tidak ada beli, itu lain lagi sudah itu. Lain investasi atau trading. Artinya penipuan aja isinya. Nggak ada barang yang mau dijual apa? Iya kan? Iya betul. Angin. Bisa nggak beli angin? Dengan nilai uang fiat. Nah itu. Artinya ya tetap pasti ada ininya juga, ada batalan juga kalau kita mau jual kan, ada yang mau beli kan. Ya harus ada. Harus ada itu. Harus ada. Itu. Ya memang ilmunya simpel aja. Kalau kita belajar dari kamu belajar 2020 di saham, aku masuk di dunia kripto, sama sih. Kenanya mau itu sangkut, mau itu untung pasti ada. Nggak ada namanya untung terus, ilmu dari mana? Kalau bahasanya untung terus, aku juga mau. Dari 2 tahun kalau aku untung terus pasti mau aku jangka panjang untung terus. Kalau ada yang channel YouTube itu yang serampangan itu kan banyak itu untung terus tanpa loss. Gila apa orang itu? Gila ya. Nggak ada namanya jangan komentar di situ kan, bojor Mas Klipeh, tapi jangan juga lah sampai barbar kayak gitu. Klipeh. Ya memang bahasanya memang setiap apapun selalu kan surga kan. Yang neraka belakangan aja, nanti aja lah. Ini yang penting dapat view-nya sekian ya kan. Yang penting kita bahasa surganya enak-enaknya. Yang dikumpulkan, dikeluarkan kan enak-enaknya aja. Karena baru kalau sudah orang masukkan semuanya bukan sedikit. Gini loh mas, gini loh mas. Kamu bilang kan isinya enak-enak semua. Enggak gitu. Enggak seperti itu. Habis itu kalau yang kalau yang enaknya kalau ini kan kripto ini kan kalau yang belum lihat kayak Zimbabwe mata uangnya hancur kan. Tapi di sana kripto Iya, mungkin karena kripto itu ada berpindah dari kripto itu sendiri bisa diubah ke dolar kan. Jadi yang diincarnya itu dolarnya. Jadi bisa dipindahkan lah. Supaya ada nilai tukarnya. Dan bisa survive Kak. Sekarang itu ya Zimbabwe mensurvive dari situ. Survive-nya. Ya memang ada beritanya itu. Karena kalau pakai duit Zimbabwe nggak ada nilainya. Jangan sampai lah sampai ada nilai fiatnya. Keterlaluan negara sampai ada nilainya. Bergerobak kita mobil pickup itu cuma dapat. Tapi kalau yang dengar ini paham dengan investasi, mungkin momen-momen sekarang memang bagus, tapi ya hati-hati. Iya. Ya kalau bahasa kami itu kan mau saham mau kripto do your own research kan. Iya. Riset dulu sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru meriset. Agak sedikit bodoh sih. Iya. Tujuan riset. Biar lah. Iya, jadi itu masalah ilmu keuangan kan. Jadi agak hati-hati lah. Kalau berbau namanya uang. Iya.
Cuman ya itu aja Pak, yang ulun masih bingung itu yang waktu tadi itu kan ya itu mau investasi di saham micin itu. Itu ya apa ya, kalau saham micin itu menariknya satu, nilainya banyak, kerugiannya banyak, keuntungannya banyak, cuma banyak ruginya. Koin micin, koin gorengan. Kalau misalkan Bitcoin apa kayak gitu kan yang sudah stabil investasi di situ oke lah gitu kan. Kalau investasi di Apto kan asik. Jangka panjang pula. Astaga. Dari nilainya sekian yang rilis pertama sampai di bawah dari rilis pertama itu keterlaluan namanya, coy. Itu developernya tuh kayak apa itu kisahnya? Berarti sudah untung duluan developernya, bukannya rugi. Aduh, pengembang. Sudah keluar duluan dia itu. Oke. Tinggal tunggu di kuburnya aja lagi koinnya. Aduh. Banyak memang dari sekian ribuan, ratusan ribu itu koin micin. Makanya kelihatan di situ siapa aja survive nanti. Iya. Itu nanti muncul seperti kayak Dogecoin waktu dulu dibilang koin seed ya. Iya. Makanya ditulis seed coin. Koin yang sial, koin sial. Seed kan artinya sial, koin yang sial, seed coin. Artinya koin micin, kalau kami koin micin tuh ya kayaknya micin tahu micin rasanya kayak apa. Halus-halus. Ada rasa nyaman tapi ada asik. Siap. Ini karena sudah hampir mau 2 jam ini. 2 jam ya. tinggal dikompet aja lagi kalimatnya. Jadi cukupkan sampai sekian kan, nggak terasa asik tawa apa segala macam ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Daging entah di mana dagingnya.